Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Sondawati, NPM 1901010029 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai dakwah menggunakan seni, yaitu pantun. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya sehingga kita dapat menikmati anugerah-Nya muka bumi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua semoga mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Allahumma amin. Untuk memulai dakwah ini saya akan berpantun. Bunga melur, bunga melati, tumbuh di samping pohon angsana. Sesiapa yang hidup pastikan mati bila suratan ajal tiba. Nah, sudah menjadi sunatullah bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Hanya tidak ada antara kita yang mengetahui kapan kematian itu akan tiba. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Karena kematian itu pasti akan tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua agar selalu mengingatnya dan menyiapkan diri dengan bekal untuk kehidupan setelah kematian itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat yang memutus kenikmatan." Maksudnya yaitu kematian. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua agar selalu mengingat yang menentukan atau mengalahkan atau menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian, yang suatu saat pasti akan tiba, bahkan seringkali datang tak terduga dan secara tiba-tiba. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, "Aku sedang duduk bersama Rasulullah, maka datanglah seorang laki-laki dari golongan Ansor, lalu ia memberi salam kepada Nabi seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang paling utama?' Dan beliau menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu ia bertanya lagi, 'Mukmin seperti apakah yang paling cerdas?' Beliau menjawab, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling mempersiapkan diri untuk sesudah kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.' Nah, dari hadis tersebut kita mengetahui standar kecerdasan yang sebenarnya, yaitu tidak pernah melupakan sesuatu yang pasti akan tiba dan menyiapkan diri dengan sebenarnya. Untuk hal itu, para ulama rahimahullah berkata, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Perbanyaklah mengingat yang memutuskan kenikmatan." Maksudnya yaitu kematian. Hadis tersebut menggabungkan peringatan dan juga nasihat. Maka orang yang teringat kematian dengan sebenarnya pasti akan mengurangi nikmatnya keindahan dunia yang dia rasakan dan menghalanginya berangan-angan yang tak berujung, serta membuat dia bersikap zuhud terhadap kenikmatan dunia yang semu. Ingat mati akan mewariskan rasa gelisah terhadap dunia yang sementara ini dan setiap saat memusatkan pikiran ke negeri akhirat yang kekal abadi. Kemudian, setiap manusia tidak terlepas dari dua sisi kehidupan, yaitu kesempitan hidup dan keluasan, nikmat dan juga cobaan. Maka, jika ia berada dalam kesempitan dan cobaan, mengingat kematian memudahkan dia menghadapi semua itu. Dia akan berpikir,
Sesungguhnya hidup tidak kekal dan kematian lebih susah dari itu. Atau di saat mendapat kematian dan keluasan, maka mengingat mati dapat menghalangi dari terperdaya akan dunia dan cenderung mengingat Allah. Karena ingat mati memutuskan dari semua kenikmatan itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib berusaha bagaimana menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kematian merupakan kepastian, dan kita semua pasti akan mati, siapapun dia. Gak ada satupun orang yang tidak mati, semua akan mati. Sampai Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW pada Quran Surat Az-Zumar ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang artinya, sesungguhnya kamu pasti akan mati dan sesungguhnya mereka pasti akan mati pula. Nah, semua pasti akan mati semua, dan mati ini tidak mengingat tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Ketika sudah ajalnya, waktu kapan saja orang pasti akan mati. Saya mempunyai pantun, bunga teratai di atas air, tumbuh di antara bunga kiambang. Ketika ajal datang menggilir, pangkat jabatan semua menghilang. Kematian itu tidak mengenal pangkat jabatan. Apakah dia seorang raja, apakah dia rakyat, apakah dia pejabat, apakah dia orang biasa, apakah dia orang kaya, orang miskin, orang dewasa, anak kecil, siapa saja pasti akan merasakan mati. Seperti Allah berfirman dalam beberapa ayat, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Orang akan mati, pasti. Tinggal kembali kepada kita. Kita sudah mempersiapkan apa belum? Dunia ini merupakan cobaan dan ujian. Dan kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk beramal dan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya supaya kita tidak rugi. Kita harus berlomba-lomba dan melakukan amal soleh supaya kita tidak merasa rugi. Syariat ajaran agama Islam telah mengajarkan bagaimana caranya agar kita selalu mengingat kematian. Dengan kita mengingat akan adanya kematian, maka kita juga akan lebih mendekatkan diri atau berserah diri kepada Allah. Mengingat kematian dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu membimbing orang yang akan menghadapi waktu kematian. Ketika menghadapi orang yang sakratul maut, sebaiknya yang hadir ke tempat orang tersebut selalu mengingat Allah dan berdoa. Kalau berbicara, bicarakanlah hal yang berbau positif, jangan negatif. Ajarkan orang yang akan menghadapi sakratul maut dengan menyebutkan kalimat La ilaha illallah. Karena dalam hadis dikatakan, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua yaitu mengunjungi orang yang sakit. Menurut Rasulullah, orang-orang yang beriman itu ibarat satu batang tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain ikut prihatin. Salah satu cara untuk mengaplikasikan hadis tersebut adalah dengan meluangkan waktu mengunjungi saudara seagama yang sakit. Kunjungan teman, saudara adalah obat yang mujarab bagi si sakit, dan dia akan merasa senang karena masih ada sahabat untuk berbagi duka. Yang ketiga yaitu mengiring jenazah. Apabila seorang meninggal dunia, masyarakat secara kifayah wajib memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkannya. Rasulullah sangat menganjurkan kepada masyarakat untuk dapat mensolatkan dan mengantarkan jenazah ke kuburan bersama-sama. Beliau bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah lalu ikut mensolatkannya, baginya 1 qiroh, dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkannya, baginya 2 qiroh. Ditanyakan orang, apa itu 2 qiroh? Beliau bersabda, seperti 2 gunung yang besar pahalanya. Hadis muttafaqun alaih. Yang keempat yaitu berziarah kubur. Ziarah kubur juga dapat mengingatkan diri kita akan kehidupan akhirat. Aku sudah melarang kamu menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah, karena ziarah kubur mengingatkanmu akan akhirat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam melakukan ziarah kubur, jangan sampai kita yang meminta doa dari yang wafat
memuja-muja, bahkan kuburan dijadikan tempat sesembahan. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita persiapkan diri untuk menyambut suatu yang pasti, yaitu kematian, yang akan tiba-tiba datang kepada kita. Kita persiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Kita siapkan bekal kita, dan semoga kita mampu mengaplikasikan cara-cara mengingat kematian yang telah disampaikan tadi, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa meraih kematian husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Untuk menutup dakwah, saya akan berpantun. Sore-sore mandi di kali, ada itik, habislah sudah. Cukup sekian ceramah kali ini, semoga manfaat dan membawa berkah. Mawar cantik ada di pekarangan, semerbak mewangi menghapus gusar. Maafkan atas segala kekurangan, kritik saran dipersilahkan, asal jangan terlalu kasar. Baiklah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.